pemimpin itu ulul amri itu memang ada dua ya. Satu, ulul amri dalam arti pemimpin seperti presiden seperti itu ya, termasuk pemimpin daerah itu al-imam, termasuk RT RW, termasuk al-ulama. Jadi ulul amri itu al-umara wal ulama termasuk pemimpin menurut penjelasan ya para ulama salam. Yaitu nah itu diantaranya. Siapa lagi? Orang yang hatinya terikat dengan masjid, selalu masjid. Siapa lagi? Orang yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa lagi? Orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian siapa lagi? Orang yang digoda oleh wanita cantik, kaya raya, terhormat, tapi dia mengatakan ini akhafullah azza wajalla. Aku takut kepada Allah azza wajalla. Dia nggak mau walaupun digoda oleh seorang wanita cantik, jelita, kaya raya dan terhormat. Nah, kalau Pak Sigi kira-kira kuat nggak itu Pak Sigi? Eman. Seperti Nabiullah Yusuf alaihis salam. Kemudian siapa lagi? Orang yang di malam hari ketika sendirian fadat ainah, bercucuran air mata dari kedua matanya. Menangis dia, menyesali dosa-dosanya, takut kepada Allah Ta'ala. Nah itu diantara yang disebutkan dalam hadis Nabi ya, dan yang terakhir, yang ketujuh siapa? Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Nah itu ada nanti orang-orang yang ketika semua orang kepanasan tapi dia enak gitu mendapat naungan. Lebih lagi tadi waktu yang sekian lama itu terasa hanya antara zuhur sampai asar. Setelah itu langsung dipanggil, dihisab. Bahkan ada di antara kita yang juga tidak dihisab, langsung silakan Anda masuk surga. Pak Singgi, mana yang namanya Singgi? Bos. Oh ini ya, silakan Anda masuk surga. Singgi yang mana? Itu Bapak Ibu. Ada yang dihisab dulu. Yaitu kalau dia betul-betul sempurna imannya, melakukan tadi amalan yang disebutkan, ketika orang banyak menderita pada hari kiamat, dia nyaman. Nah mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan kenyamanan pada hari kiamat. Walaupun secara umum orang takut ya, mengerikan. Nah itu nanti disebutkan oleh Nabi. Maka ada seorang sahabat ketika membaca surah Al-Mutaffifin ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pingsan. Sahabat kalau nggak Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Nah nanti bisa dicek lagi. Pingsan ketika membaca sampai ayat kelima, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah ketika dibangunkan nggak bangun, waktu siuman ditanya, kenapa antum kok ketika membaca surah Al-Mutaffifin sampai kelima terjatuh pingsan? Apa jawabnya? Karena aku pernah mendengar Nabi, beliau bersabda. Jadi pada hari nanti orang-orang berdiri tadi, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di mana orang-orang berdiri di hadapan Allah, Rabb pemelihara semesta alam. Kata Nabi, matahari tadi didekatkan ke bumi kira-kira 1 mil. Nah, dan orang-orang tenggelam fi araqih, dalam keringatnya sendiri. Ada yang sampai akibaihi, rukbataihi. Ya, ada yang tenggelam sampai kedua mata kakinya, ada yang tenggelam sampai
lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, hikwaihi, ada yang tenggelam sampai sodrihi, dadanya, ada yang tenggelam sampai udunai, kedua telinganya tenggelam, ada yang tenggelam seluruh tubuhnya seperti seekor adibda, kodok tenggelam di dalam air. Dan itu waktunya lamanya khamsuna alfasana, selama 50.000 tahun, tenggelam dengan keadaan yang berbeda-beda. Iya, nggak masuk akal. Nah, akal kita nggak nyampe, tapi Allah Maha Kuasa untuk membedakan. Iya, orang kalau kebanjiran kan semua tenggelam kan. Kalau di dunia gitu, masa yang satu cuma ke mata kaki, lain ke lutut, yang lain ke pinggang, ke dada, ke telinga, sebenarnya tidak masuk akal lagi. Ya, tidak masuk akal. Tapi tadi Allah Maha Kuasa dan masing-masing ya, sesuai dengan amalannya. Kalau dosanya banyak, ya tenggelam seluruhnya, berarti mengap-mengap dia itu sambil nunggu 50.000 tenggelam oleh keringatnya sendiri. Nah, jadi itu disebutkan dalam hadis sahih. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian, maka beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, terakhir memang, tetapi kita yang pertama dihisab. Yaitu. Kemudian Allah menyuruh orang-orang beriman untuk berkumpul beribadah pada hari Jumat. Tadi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Apa yang maksud fas'au ila dzikrillah? Tadi kalau dalam tafsir As-Sa'di, fas'au itu al-mubadarah ilaiha wal ihtimam laha. Bersegera memperhatikan ya salat Jumat. Nah, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir yang maksud fas'au ila dzikrillah artinya uqsudu wa'midu wahtammu fi sayrikum ilaiha. Uqsudu itu tujulah dan perhatikanlah dalam berjalan kalian menuju ke Jumat itu. Jadi yang walaisal murad bisa hahuna al-masyu. Jadi yang dimaksud kata asa'yu fas'au di dalam ayat ini ya bukan berjalan, bersegera, bukan maksudnya. Innama huwa al-ihtimam biha. Tapi maksud kata was'au di sini adalah perhatian ya terhadap Jumat. Itu karena dalam surah Al-Isra ayat 19 ya yang artinya perhatian, waman aradal akhirah wa sa'ala hasayaha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang menginginkan negeri akhirat dan dia betul-betul memperhatikan, maka dialah beriman, orang beriman. Wa huwa mu'minun. Makna wa sa'ala hasayaha di sini al-ihtimam. Itu dasarnya kata Imam Ibnu Katsir. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya, membaca ayat ini tadi. Nah, maka mereka segera ya ila zikrillah. Adapun kalau diartikan fas'au itu berjalan segera menuju sholat, ini enggak benar. Karena dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamah, kalau kalian mendengar iqamah kata Nabi, famsu ila shalah, berjalanlah kalian menuju salat ke masjid maksudnya. Wa alaikumus sakinatu wal waqar. Nah, hendaklah kalian tenang. As-sakinah wal waqar. Tenang ya tubuhnya, sakinah itu, waqar itu tenang pandangan matanya. Ya, jadi nah, kalau telat bagaimana? Dengarkan hadis berikutnya. Kata Nabi, wala tusri'un. Janganlah kalian cepat-cepat. Fama adraktum, apa yang kalian dapatkan dari salat itu, fasallu, salat bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu. Yang sudah terlewat, kalian datang cuma dapat 1 rakaat, ya sempurnakan. Kalau telat berarti sempurnakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis akhrajahu al-Bukhari. Nah, dalam riwayat Abu Qatadah kata beliau, ketika kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, id sami'a jalabatar rijal wa ma shalla. Nah, Rasul mendengar ada suara berisik kaki, gurur. Nah, falamma sholat, ketika sholat. Lalu selesai sholat beliau,
bertanya, "Ma sya'nukum? Kenapa kalian ini?" kata Nabi. Qalu, sahabat menjawab, "Ista'jalna ila shalah." Kami terburu-buru untuk sholat jamaah. Apa kata Nabi? "Fala taf'alu." Jangan kalian lakukan itu. "Idza ataitumus shalah," jika kalian mau datang sholat jamaah, ya, apa kata Nabi? "Famsu," berjalanlah kalian, "wa alaikumus sakinah." Tenang, hendaklah kalian tenang. "Fama adraktum fasallu." Yang kalian sudah dapatkan ya sholat bersama imam. "Wa ma fatakum fa'atim." Yang terlewat ya sempurnakan, kata Nabi. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis kalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Hadis-hadis ini menunjukkan apa? Larangan jalan ke masjid cepat. Jadi kalau ke masjid itu tenang, jalannya tenang. Karena kalau terburu-buru, tergesa-gesa, nanti pasti ngos-ngosan. Pernah satu ketika kami mengalami sendiri, Bapak Ibu. Ya, sholat subuh di masjid yang sholat subuhnya itu di lantai 2. Nah, jadi kami itu selesai wudhu, ganti pakaian gitu. Kami kan terdengar tuh suara imam baca Al-Fatihahnya cepat, udah gitu baca surahnya suruh pendek. Waduh ini. Padahal saya udah rampung pakai baju sholat, itu iqamah selesai kan. Nah, saya tinggal keluar rumah, tak dengerin baca Al-Fatihahnya cepat. Kalau tidak salah baca Al-Ikhlas itu. Allah, larilah saya. Lari. Nah, sampai masjid itu rampung. Assalamualaikum. Akhirnya banyak tuh yang telat banyak. Akhirnya saya minta didorong untuk imami yang telat itu sambil ngos-ngosan. Itu baca surah Atin keliru terus. Bingung sampai saya baca surah Atin itu. Ya karena ngos-ngosan itu. Nah, Allah Akbar itu. Karena lari terus habis itu naik tangga, Bapak. Nah, itu kalau kita tergesa-gesa itu pasti tidak mungkin bisa khusyuk. Jadi enggak apa-apa. Telat udah rampung enggak masalah, udah tinggal sholat aja. Pahalanya tetap dihitung jamaah. Pahalanya tetap dihitung jamaah. Kan udah niat kita jamaah. Yang salah siapa tuh kalau gitu? Imam yang terlalu cepat atau kita yang telat? Harusnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi, subuh itu dipanjangin. Jadi kalau banyak orang gak ke masjid, itu juga bisa jadi salahnya imam. Bisa jadi ya. Harusnya kan sholat jamaah subuh itu pahalanya besar. Lah kok banyak orang gak ke masjid? Karena mungkin orang putus asa, ngapain ke masjid, paling sana rampung udah selesai. Tapi kalau imam biasa membaca panjang, coba orang bahkan baru bangun pas iqamah selesai aja dia pasti punya harapan kan, saya masih bisa. Ada tuh masjid yang bacaannya panjang-panjang dan jamaahnya oke, tidak ada yang mengeluh. Karena apa? Terbiasa. Sebenarnya terbiasa aja. Imam perlu membiasakan. Ada imam itu ketakutan sama makmum, nanti makmumnya nggak ada. Nah, karena belum pernah nyoba, atau mungkin juga malas menghafal Al-Quran. Biasanya juga itu. Ada nggak kemungkinan malas menghafal? Banyak. Nah, harusnya orang-orang yang dipercaya jadi imam harusnya memperbanyak hafalan, ya setidaknya dipakai pas sholat, imami sholat subuh itu, Bapak Ibu, supaya masyarakat itu bisa banyak yang hadir untuk sholat subuh, tidak putus asa. Nah, ketika ke masjid, walaupun tadi iqamah baru bangun, sampai masjid imam masih membaca surah rakaat pertama. Nah, itu kata Nabi dalam hadis apa? Kata sahabat, Nabi itu membaca surah dalam
sholat subuh baina sittin ila mi'ati ayat, antara 60 sampai 100 ayat. Bahkan dalam Al-Qur'an pun sholat subuh disebut apa? Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Nah ini bersahabat. Oke, baik. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Kemudian pada hari Jumat, nah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dianjurkan, ini Ibnu Katsir beliau menjelaskan ya tentang pentingnya mandi Jumat. Jadi untuk hari Jumat itu dianjurkan, ditekankan untuk mandi Jumat seperti mandi junub. Bahkan ada hadis bunyinya gini Bapak Ibu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, nah, ya sebentar. Mani geta salah. Sebentar. Ngomong apa Ustaz? Barang siapa, nah ada dua kalimat yang disebut oleh Nabi SAW. Nah ini, qala Nabi SAW man ghassala yaumal jumu'ati wa gtasala. Perhatikan Bapak Ibu ya. Man ghassala yaumal jumu'ati wa gtasal summa bakkar wa betakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami pastama'a wa lam yalgha kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ya, ajru siyamiha wa qiyamiha. Wah ini luar biasa pahalanya. Barang siapa, pertama ya, man ghassala yaumal jumu'ah. Nabi menyebut wagtasal, ghassala wagtasal. Itu ada bedanya. Ya. Ada beberapa tafsir tentang makna ghassala bitahfif harfi sin atau bitasdid ya, bitasdid harfi sin ya, mensidahkan huruf sin, ghassala. Menurut penjelasan yang pertama, ghassala itu artinya membasuh kepalanya khususnya atau membasuh anggota tubuh wudunya. Wagtasal artinya membasuh seluruh tubuhnya termasuk kepalanya. Nah ini yang penjelasan pertama. Ada juga makna yang dijelaskan oleh para ulama, inna makna ghassala dengan igtasal itu beda ya. Jadi kalau ghassala itu artinya asaba ahlahu qabla khurujihi ilal jumu'ah. Asaba ahlahu itu maksudnya berjima dengan istrinya sebelum dia sholat untuk sholat Jumat. Maksudnya ya berjimanya bisa malam Jumatnya, bisa subuh setelah subuh Jumatnya. Makna ghassala itu liyakuna amlaka li nafsihi wa ahfadha min tariqihi li basari. Kenapa dia berjima dulu pada hari Jumat? Supaya dia lebih bisa mengendalikan dirinya, menjaga pandangan matanya waktu di jalan. Gitu. Faka'annahu ya ghassala mar'atahu aw ghassalha. Seakan-akan dia itu menjadikan sebab isinya juga harus mandi. Atau ahwajuha ila al-ghasl, isinya pun juga mandi, butuh mandi pada hari Jumat. Nah, kalau kita mengikuti penjelasan yang kedua ini Bapak Ibu, maka terjemahnya man ghassala yaumal jumu'ah itu berarti barang siapa ya yang menyebabkan istrinya juga mandi pada hari Jumat, menjadikan istrinya juga harus mandi pada hari Jumat. Berarti apa tuh kalau menyebabkan istri harus mandi pada Jumat? Yang menyebabkan istrinya juga harus mandi junub pada hari Jumat. Berarti artinya apa itu? Mandi bareng. Bukan berkumpul suami istri. Berkumpul. Nah inilah sehingga ada ya anjuran bahwa malam Jumat itu malam di mana kita disunahkan, suami istri disunahkan untuk berkumpul berjima. Ya paginya juga bisa. Kan yaumal jumu'ah itu mulai dari maghrib
sampai sebelum sholat Jumat di antara rentang waktu itu. Nah, berkumpul supaya menyebabkan juga istrinya mandi junub. Nah, berjima betul Bu. Maka itu Bu ya, malam Jumat tuh bilang ke bapaknya, Pak mau berapa pahala banyak atau tidak? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini pahalanya besar. Bayangkan, waqtasal kemudian mandi, summa bakara wa betakar. Kemudian bersegera pergi ke masjid. Selama di junub tadi, wa betakar itu mendengarkan khutbah dari awal, wa masya, lalu berjalan kaki, walam yarkab, tidak naik kendaraan, wadana minal imam, lalu dia dekat dengan imam, pastama, lalu dia mendengarkan khutbahnya si imam, walam yalqa, dan tidak membatalkan pahala Jumatnya, kanalahu, maka baginya pahala bikulli khutwah, setiap langkahnya itu amalu sanatin, setiap langkahnya itu dapat pahala seperti amal selama 1 tahun ajru siyamiha wa qiyamiha. Bayangkan, dapat amalan setiap langkahnya loh. Setiap langkahnya itu dia, si suami ini mendapat pahala seperti dia puasa dan sholat 1 tahun. Setiap langkah. Jalan. Nah, kecuali yang jauh. Ya, minimal dari tempat parkir ke masjid kan lumayan juga. Nah, itu bukan ya, kan ada jalan, tetap jalannya. Maka nanti pilih parkir jalan agak jauh. Ini Bapak Ibu, jadi pahalanya luar biasa. Bayangkan, setiap langkahnya itu, setiap 1 langkah itu mendapat pahala puasa sholat 1 tahun. 1 tahun. Hadisnya akhrajahu ya Abu Daud was-sahahahu al-Albani. Nah, disahihkan oleh Syekh al-Albani. Juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ini hadis sahih Bapak Ibu. Mau enggak ibu-ibu suaminya dapat pahala setiap langkahnya? Seperti pahala amal 1 tahun. Mau Bu? Siap. Nah, kalau mau, berarti apa itu kalau mau? Jadikan ibu harus mandi junub, bapak-bapak. Apa Bu? Apakah istri dapat pahala? Dapat. Karena apa? Al musabbibu kal mubashir. Orang yang menjadi sebab seseorang dapat pahala besar, maka dia seperti orang yang mendapatkan pahala besar itu. Itu. Jadi ibu-ibunya juga dapat pahala besar. Ya iya, kalau nggak mau ya nggak terjadi lah. Ya ini. Nah ini dorongan ya Bapak Ibu dan yang sekalian. Itu. Nah jadi dia, kenapa banyak di medsos gitu ya, banyak ya tentang anjuran untuk berjima pada malam atau pada hari Jumat. Secara langsung sebenarnya nggak ada hadis secara langsung. Yang ya tersirat ada hadisnya ini. Nah, cuma memang tadi makna gosala itu ada beberapa penjelasannya. Nah, salah satunya tadi. Ada juga mengatakan gosala itu tadi maksudnya mengguyur, membasuh kepala iktasal seluruh tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tentang anjuran untuk mandi pada hari Jumat. Kemudian juga dianjurkan Bapak Ibu, bagi yang sudah balik itu bersiwak dan memakai baju bagus dan juga memakai minyak wangi. Itu berdasarkan hadis Nabi ya dari Abu Sa'id ya, kata Nabi apa? Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wasiwaku wa ayyamassa min tibi ahli. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang balik, siwak dan memakai minyak wangi.
Ya bersiwak itu gosok gigi kalau kita lah. Walaupun siwak nggak bisa disamakan sebenarnya. Tapi minimal ya gosok gigi gitu ya. Itu. Dalam riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari, aku pernah mendengar Rasul mengatakan, "Man iktasala yaumal jumu'ati wa massa min tibi ahli." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan memakai minyak wangi, in kana indahu, kalau dia punya, wala bisa min ahsana siyabihi, dan memakai baju yang terbaik, summa kharaja, kemudian dia keluar ke masjid, maksudnya hatta ya'tiyal masjidah, sampai dia datang ke masjid, fayarka in badalahu wa lam yu'ti ahadan, lalu dia sholat ya, in badalahu, yang menurut dia mampu, walam yu'ti, dan dia tidak menyakiti ahadan seorang pun, summa ansota, kemudian dia diam, idza kharaja imamuhu, ketika keluar imam untuk khutbah, hatta yusalliya, sampai dia sholat, kanat kafaratu lima bainaha wa baina al-jumu'atil ukhra, maka itu akan menjadi kafarah, penghapus dosa antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Nah, dalam hadis ini ada anjuran apa? Memakai minyak wangi, memakai baju terbaik. Nah, di atasnya tadi ada siwak. Jadi selain mandi itu bersiwak, pakai minyak wangi, dan pakai baju terbaik, wala bisa min ahsani siyabihi. Itu Bapak Ibu. Hari Jumat. Kemudian yang berikutnya, tinggalkan jual beli. Jadi para ulama berdasarkan ayat ini mengatakan, ittafaqal al ulama anhum ala tahrimi al bai' ba'da nida'i sani. Kata Ibnu Katsir, para ulama sepakat radhiyallahu anhum atas haramnya jual beli setelah azan kedua. Kata kalau azannya cuma satu, setelah azan Jumat gitu ya. Lalu, dan itulah yang terbaik bagi kalian jika kalian apa? Mengetahui. Nah, lalu yang terakhir, fa idza qudiyatis shalah, apabila salat sudah selesai, fantasiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia dari karunia Allah. Bapak Ibu dan sekalian, jadi ya diizinkan uzina lahum ba'dal faragh min salatil jumu'ah bil intisari fil ard. Diizinkan bagi mereka orang-orang beriman setelah selesai Jumat untuk bertebaran di atas muka bumi, wal ibtigha min fadlillah, dan mencari karunia Allah. Maka dulu ada seseorang sahabat namanya Araq bin Malik radhiyallahu anhu. Araq bin Malik. Perhatikan Bapak Ibu kata-kata Araq bin Malik. Araq bin Malik itu, karena Araq bin Malik radhiyallahu anhu, idza shalla al-jumu'ah. Ya. Kalau beliau selesai sholat Jumat, insorofa, beliau keluar, fawaqafa ala babil masjidi, lalu beliau berhenti ya, di pintu masjid, faqal, lalu beliau berdoa, Allahumma inni ahbabtu da'watak wa shallaitu faridatak. Ya Allah, sesungguhnya aku Allahumma inni ajibtu da'watak, sesungguhnya aku telah menjawab seruanmu, wa shallaitu faridatak, dan aku telah sholat yang engkau fardukan, wa antasartu kama amartani, dan aku pun bertebaran sebagaimana engkau perintahkan aku, farzuqni, maka berikanlah rezeki kepadaku, min fadlika, dari karuniamu, wa anta khairur raziqin, dan engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Itu doa yang dibaca oleh Araq bin Malik Bapak Ibu. Nah, ini boleh kita tiru ya. Ya kalau diajarkan Nabi sih Allahumma inni as'aluka min fadlik gitu ya. Nah, maka Nabi itu mengajarkan kita kalau keluar masjid apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau ini dari Araq bin Malik. Kemudian ada sebagian ulama salaf mengatakan begini. An ruya an ba'di salaf annahu qala. Sesungguhnya dia mengatakan apa? Coba perhatikan ini. Man ba'a washtara fi yaumil jumu'ati ba'da shalah. Barang siapa yang berjual beli pada hari Jumat setelah sholat, barakallahu lahu sab'ina marratan, Allah memberikan kepadanya keberkahan sebanyak 70 kali. Jadi jangan heran kalau ada di beberapa masjid Bapak Ibu banyak orang jualan di beberapa masjid. Nah, kalau di Makkah Madinah jelas ya. Ada nggak Bapak Ibu ketemu masjid pas kita keluar banyak orang jualan? Di Syuhada, di mana lagi kalau di Jogja? Di UGM.
Di mana Pak? Ada. Di Maba ada. Nah, itu bisa jadi terinspirasi oleh kata-kata ulama ini. Jadi man ba'a washtara fi yaumil jumu'ati ba'da shalah barakallahu lahu sab'ina marrah. Barang siapa yang berjual beli pada hari Jumat setelah selesai sholat Jumat, maksudnya barakallahu lahu sab'ina marrah. Allah berikan keberkahan kepadanya 70 kali. Gitu. Mana yang jual itu ya seperti itu? Yang termasuk yang beli. Jual beli. Maka yang beli, yang jual dapat keberkahan 70 kali. Qala ba'du ruwi'an ba'dis salaf, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, Allah alam, apakah mereka jualan itu karena pernah mendengar perkataan ini atau karena ikut-ikutan orang? Enggak tahu. Karena itu kumpul. Tapi harus di luar masjid. Nah, di sini tidak ada sih perkataan di depan masjid, tidak ada. Nah, kalau gitu kan kata Pak Sugeng, saya juga jualan di rumah. Enggak boleh jual beli di masjid. Yang nggak boleh jual beli di masjid itu maksudnya di ruang utama masjid. Oh iya. Itu yang nggak boleh. Ada hadisnya memang larangan berjualan di dalam masjid fil masjid. Kalau di teras itu boleh. Apalagi kalau sudah di halaman di halaman masjid. Yaitu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Lalu wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah banyak-banyak kepada Allah Ta'ala agar kalian beruntung. Ada keterangan bahwa kata la'alla itu kan harfun taroji ya. Harfun taroji itu huruf yang fungsinya menunjukkan roja harapan. Roja harapan. Tapi kalau Allah yang mengucapkan itu adalah kepastian. Jadi la'allakum tuflihun, kalau Allah yang mengatakan itu artinya kalian pasti beruntung. Hah? Ya, karena Allah yang mengucapkan la'allakum tuflihun. Itu. Enggak masalah aja, itu pilihan aja. Enggak dosa juga pakai insyaallah ya. Nah, baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, makanya Bapak Ibu banyak mengingat Allah itu dalam berjualan. Ini kan ada kaitannya tadi ya, cari rezeki. Tetap banyak-banyak ingat atau zikir kepada Allah. Nah, makanya Nabi ya memberikan arahan ketika kita memasuki pasar. Kata Nabi, man dakhala suqan minal aswaq, barang siapa yang memasuki pasar dari pasar-pasar yang ada, faqala, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa Bapak Ibu? Coba ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ya? Nah, walaupun ada nanti beberapa riwayat yang lain ada tambahannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat yang menambahi ya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam kalau tidak keliru. Nah, kalau di sini Ibnu Katsir ringkas. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau dia mau masuk pasar mengucapkan doa ini apa? Kata Nabi, kataballahu lahu alfi hasanah. Bayangkan Bapak Ibu, Allah akan mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan. 1.000.000, 1.000 kali 1.000 ya. Alf itu kan 1.000 kali 1.000. 1.000 kali 1.000 berapa? Tapi 1.000 udah banyak. 1 juta Pak. Tapi ini lebih besar daripada yang banyak menurut antum. Ya lebih banyak ini lah. Nah, dapat 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, dan dihapus darinya 1.000.000 keburukan. Nah, itu kalau kita mau masuk pasar baca itu. Bisa nggak Bapak Ibu masuk pasar? Termasuk masuk mini market, pasar market apa? Pasar mini ya. Mini market. Mini market itu seperti apa?
Pamela, apalagi Indomart, Alfamart dan lain-lain. Kalau warung Madura masuk nggak? Nggak. Ya, ini bisa juga Bapak Ibu. Pernahkah jenengan waktu mau masuk minimarket atau ke pasar baca ini? Suka lupa. Ini pahalanya besar. Walaupun memang ada khilaf ya di antara para ulama di dalam menilai derajat hadis ini. Ya, itu diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam. Ada yang mengatakan bisa diterima, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Ya, ada khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kesimpulannya satu ya, wajib sholat Jumat, wajib segera untuk berangkat sholat Jumat ketika sudah mendengar azan. Yang kedua, haram hukumnya berjual beli ketika sudah terdengar azan. Yang terakhir, nah, dari ayat-ayat tadi ada anjuran untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Meskipun tadi kita sedang berjual beli atau sedang melakukan apapun, berzikirlah. Dan berzikir kepada Allah itu ada berapa macam? Masih ingat Bapak Ibu? Yang tadi. Berzikir kepada Allah itu ada dua macam. Az-zikru bilisanil maqal wa zikru bilisanil hal. Zikru bilisanil maqal itu maksudnya berzikir dengan lisan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau tadi la ilaha illallah dan seterusnya. Itu namanya zikir dengan lisan. Tapi juga bisa az-zikru bilisani al-maqal. Zikir bukan dengan lisan, tapi bilisanil hal, keadaan kita. Kita senantiasa ingat sama Allah ketika kita jual beli, kita tidak curang, kita jujur, nah, tidak berbohong. Kenapa? Apa Bu? Diaplikasikan perintah-perintah Allah. Nah, pada saat kita mengaplikasikan perintah Allah itu sesungguhnya juga makna zikir, tapi az-zikru bilisanil hal namanya. Zikir dengan keadaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baik Bapak Ibu, ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah cukup jelas ya? Ya, gimana? Silakan. Ringkas ini. Panasin dulu. Ya, panasin dulu ini. Yang Abdul yang Abdul Ghani Al-Maqdisi itu di sana kan hanya orang yang datang masjid di saat bulan rasanya itu benar-benar cakap yang lebih hebat ini daripada yang ada. Itu hadis ini juga ada. Jadi orang yang berangkat sholat Jumat di waktu pertama seperti dia berkurban dengan seekor unta. Kalau datang di waktu kedua seperti berkurban dengan seekor sapi. Kalau yang ketiga seperti berkurban dengan seekor kambing. Keempat seperti berkurban dengan seekor ayam. Yang kelima seperti berkurban dengan sebuah telur. Ada. Tapi yang saya tanyakan itu gelombang pertama masuk itu pakai orang banyak apa harus? Nah, itu yang saya tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Nasir. Nah, ini nanti saya jawab, ini penting ya. Itu maksudnya gimana Pak Nasir? Ya, Oke. Iya, ini Ustaz. Panjang agak lupa. Ini Ustaz. Sama. Apa itu? Nah, tadi disebutkan Ustaz kalau kita naik motor pasti ada jalan kakinya. Berarti selama naik motor itu nggak ada pahalanya ya? Jadi itu jalan kakinya. Nah, itu yang pertama. Iya nggak ada. Yang kedua, kayaknya yang berlaku di masyarakat ini Jumat berkah gitu. Nah, apakah memang pahalanya beda? Kenapa nggak bisa di Jumat? Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, udah. tadi bisa lupa. Kalau masalah subuh itu kalau saya cuma jalan kaki. Jadi kalau dia berbeda saya sama istri berbeda.
Kalau dia apa? Berkasih sayang sampai sehingga Berkasih sayang sampai ya. Sama berarti naik motor gimana pahalanya gitu. Sama. Ya. Saya lanjutkan lagi ya Ustaz. Ya. Nah, pada saat subuh itu apa? Kalau kita bersedekah subuh itu memang pahalanya lebih besar. Ya. Itu tidak hari Jumat saja sih lebih pahalanya. Baik. Nah, terus yang terakhir pada hari Jumat itu banyak-banyaklah bersolawat. Tadi kita tunggu juga Ustaz kalau tidak menyebutkan itu Ya. gitu. Nah, itu aja Ustaz. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada kaitannya. Ya. Malaikat begitu wajib mencatat yang benar Ya. untuk setelah naik mimbar. Ya. Ya. Yang telah tidak tercatat itu kehilangan keutamaan atau kehilangan pahala juga. Ya. Baik, makasih. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini ada banyak pertanyaan, tapi yang ada kepentingan bisa meninggalkan majlis. Baik, yang pertama tadi pertanyaan Pak Nasir. Beliau menanyakan, kan di dalam hadis disebutkan, ya, barang siapa orang yang datang di waktu pertama, paka'an nama qarraba badnatan, wa man ruha fi sa'ati saniyah paka'an nama qarraba baqaratan dan seterusnya. Orang yang berangkat hari untuk sholat Jumat di hari waktu pertama, seakan-akan dia itu berkurban dengan seekor unta. Yang berangkat di waktu kedua, seakan-akan berkurban dengan seekor sapi dan seterusnya. Itu maksudnya gimana? Nah, ada keterangan yang kami dapatkan, wasaat al-maksudah fil hadis. Jadi waktu-waktu yang dimaksud dalam hadis tadi itu beda'u min tulu'i asyams. Dimulai dari sejak terbit matahari. Waktu qasam ala hasabi al-waqt baina tulu'i syamsi ila al-adhan lisani. Ya khamsata ajza. Lalu dibagi dari mulai terbit matahari sampai azan itu menjadi 5 bagian. Nah, wa yakunu kullu juz'in minha huwa al-maqsud bisa'ah. Dan masing-masing bagian itu yang maksud as-sa'ah. Allati fil hadis yang disebutkan di dalam hadis. Jadi dari mulai terbit matahari sampai azan itu dibagi 5. Nah, dibagi 5. Berarti berapa jam itu mulai dari terbit matahari sampai Ada azan? suruh lah ya. Berapa jam, Bu? Enggak, dari mulai azan sampai azan, dari mulai terbit matahari sampai azan Jumat. Bagi 5. Enggak, terbit matahari jam berapa sekarang? Kalau hari ini jam 5 Nah. lebih 20. Anggap saja jam setengah 6 sampai jam setengah 12. Ya. Berapa jam? Nah, Setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 6 jam. Nah itu dibagi 5. Itu dibagi 5. Berarti kalau benar ya 6 jam. Kan setengah 7 ya. 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, Ya, 6 jam. setengah 12 kan. Itu dibagi 5. Gitu. Berarti beberapa tuh dibagi 5? 20. 1,20 kan? 1,20. Nah berarti Pak Nasir, kalau kita merujuk ke penjelasan yang kami sampaikan tadi, berarti orang yang datang di saatil ula itu berarti yang pergi ke masjid sejak jam setengah 6 sampai setengah 7 lebih. Sampai jam apa itu tadi, jam 7 kurang seperempat lah ya gitu ya. Kira-kira. Orang yang berangkat ke masjid untuk sholat Jumat mulai dari setengah 6 sampai jam 7 kurang seperempat, itulah yang mendapat saat kan dia kurban unta. berarti lama sekali di masjidnya Ustaz. Iya, itu memang. Itu Pak Masjid. Apa Bu? Yang berangkat ke masjid Bu, yang seperti dia itu kurban unta. Hari khusus hari Jumat. Jelas Pak Nasir ya? Dan Cara menghitungnya gitu. Cara menghitung. Ya itu. tidak itu sana ya. Tapi kalau hanya bakal itu tidak masalah ya. Tidak masalah. Yang penting dia diapa. Kemudian jalan kaki naik motor. Bapak Ibu, jalan kaki itu jika tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur karena jauh, karena sakit, maka tidak masalah naik motor. Nah itu pun dihitung sama itu. Kan karena ada uzur. Tapi tentu Pak Sigi misalnya dari rumah antum ke sini kan jauh tuh. Nah makanya dihitungnya mulai dari sejak matahari terbit tadi.
Kalau sejak matahari terbit antum ke sini nggak naik motor bisa sampai nggak? Bisa. Masalahnya di kepala kita kan mikirnya udah tinggal 10 menit mau azan kan itu. Nggak mungkin nyampe. Paham ya maksudnya ya? Jadi bagaimanapun orang yang jalan kaki ke masjid untuk sholat Jumat itu pahalanya jelas lebih banyak. Jelas lebih banyak. Lu gimana kan saya dari kampung antum mana? Gambiran. Masa ke Gambiran ke ini Mujamuju ya? Iya. Ke Mujamuju saya jalan kaki. Lo nggak masa? Mungkin nggak dari dari Gambiran jalan kaki ke Mujamuju mungkin nggak? Supaya pahalanya dapat banyak, berangkatnya jam 5:30, iya kan? Tadi suruh itu berangkat ke sini, gitu. Jadi kalau naik motor tadi nggak itunya pas jalan kaki. Baik, saya katakan sekali lagi, orang yang jalan kaki jelas pahalanya lebih banyak. Udah gitu aja. Clear kan? Nah. Mengamalkan kamu. Kemudian Jumat berkah. Maksudnya orang ngasih sedekah pada Jumat. Kenapa? Nah, karena hari Jumat dianggap Sayyidul Ayyam. Memang di situ berkumpul kebaikan-kebaikan. Allah menciptakan langit bumi selesai hari Jumat. Nabi Adam ciptakan, Nabi Adam dimasukkan ke surga, dikeluarkan dari surga pada hari kiamat terjadi hari Jumat. Dia disebut Sayyidul Ayyam. Nah, maka berangkat dari situ orang yang sedekah dulu juga ada seorang wanita pernah kami sampaikan di Al-Fatah ya. Seorang wanita, jadi kalau sahabat pulang dari sholat Jumat itu diundang, dia selalu mengundang orang untuk makan di rumahnya, walaupun seadanya. Nah itu menunjukkan bahwa ada keutamaan sedekah pada hari Jumat. Tapi hadis secara spesifik dari Nabi enggak, Nabi tidak mengatakan secara khusus ya. Nah kemudian sedekah pada sholat subuh sama aja bu, sedekah di waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib nilainya sama. Memang ada sebagian orang berdalil bahwa ketika seorang itu asbaha masuk di pagi hari, maka ada 2 malaikat turun yang zilani. Salah satu mengatakan Allahumma apa? Ya Allah, Allahumma khlub munfikan wa apa? Ya Allah, gantilah untuk orang yang berinfak dan binasakanlah untuk orang yang menahan, tidak menginfakkan hartanya. Itu ada hadis dari Nabi dan hadis sahih. Jadi ketika pagi itu ada 2 malaikat turun, masing-masing berdoa kepada Allah, Allahumma ti munfikan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Gitu. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari ganti. Itu 2 malaikat. Wa'ti mumsikan talafa, dan berikanlah kepada orang yang tidak mau sedekah, mumsik itu menahan hartanya, talafa. Talafa itu kebangkrutan, kehancuran. Itu harus diganti pagi hari. Nah itu dasarnya, sehingga ada orang mengatakan istilah sedekah subuh. Tapi sebenarnya ada juga hadis yang lain. Idza amsa, ya, apabila salah seorang di antara kalian memasuki sore hari, ada 2 malaikat turun. Sama, ada sore, ada subuh. Nah, jadi sebenarnya sedekah subuh baik, sedekah sore juga tidak ada beda. Nah, jadi jangan sampai kita mentaksis, mengkhususkan sedekah waktu subuh, sementara ada dari lain sebenarnya sore pun sama. Gitu. Jadi, nah, maka dengan demikian sedekah itu semakin cepat semakin baik, kapanpun sama. Yaitu Pak Asing. Clear ya? Kemudian banyak-banyak sholawat, jelas ada hadisnya. Jadi hari Jumat Rasul menyuruh kita untuk memperbanyak sholawat. Ya, perbanyaklah sholawat kepadaku. Fa inna sholatukum ma'budatun alayya ma'budah. Karena sholawat kalian itu dinampakkan kepadaku pada hari Jumat. Yaitu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang baca 1 kali sholawat kepadaku, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Itu ada hadis yang sahih. Kemudian betul Pak Sugeng, ada hadis ya bahwa malaikat itu ketika hari Jumat ya standby di depan pintu masjid sambil mencatat. Nah, orang-orang yang
datang kebaikan orang-orang yang datang masuk ke masjid. Nah, manakala azan sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, mereka menutup kitab catatan amalnya, amal kebaikan, mereka pun segera mendengarkan khutbah. Gitu. Nah, itu artinya orang yang datang telat ke masjid pada hari Jumat setelah azan, dia kehilangan kebaikan yang banyak. Kalau kita sudah masuk pintu masjid itu tetap nggak dihitung. Kalau sudah azan, udah telat. Gitu. Makanya berangkatlah masuklah ke masjid sebelum azan dikumandangkan, sebelum khotib naik ke atas berangkat. Tapi kalau saya sering Ustaz, azan misal udah nyampe halaman masjid, nah itu berarti udah ditutup juga. Iya telat. Tinggal masuk belum? Iya. Makanya kalau Jumat itu masuklah ke ruang utama. Dan malaikat nggak bisa kata masuk ke malaikat, tunggu sebentar. Masinis kereta aja nggak bisa digituin. Nah, seperti tadi ya. Siapa tahu sama imamnya itu jangan ke atas dulu, tapi saya masuk dulu. Siapa tahu gitu. Caranya gimana? Jadi sholatnya di lantai 2. Terus antum sholatnya di lantai bawah. Terus ada Ustaz di bawah kan, Ustaz jangan ke atas dulu, saya mau masuk dulu. Oh, masa Ustaznya bareng sama antum gitu? Di belakang saya jadi biar saya masuk duluan. Nggak masalah, boleh. Ya, kalau emang antum ketemu. Iya. Tapi kalau Ustaznya udah mau keluar, antum dari Ustaz tunggu sebentar ya. Ya itu, jadi wallahu a'lam bishawab. Kehilangan kebaikan tapi tetap sah ya. Tapi sholat Jumatnya tetap sah. Cuma dia banyak kehilangan keutamaan. Kalau dia datang ke masjid, imam sudah naik ke atas mimbar. Itu hadis yang sahih. Ya baik Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama ala ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?